Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya di channel Abdul Irham Jati Mulia guys. Oke, di kesempatan kali ini kita akan coba review tool yang multifungsi guys ya, bisa dibilang, yaitu tool kompresor guys ya. Karena kompresor itu bisa dipakai kepada baku tembak, kepada spray gun, dan juga alat tool lainnya guys ya. Dari pet gun dan impact juga ada guys ya. Jadi semuanya membutuhkan kompresor guys ya. Bila toolnya itu di power oleh angin guys ya. Oke, dan tool yang akan kita review ini adalah kompresor elektrik yang sudah tidak pakai bensin atau pertalite guys ya. Dan juga kompresor ini basis oilless guys ya, yaitu sudah tidak menggunakan oli guys ya. Jadi sangat simpel sekali jika kita merawat kompresor itu. Jadi tidak perlu repot-repot dan tidak berantakan kotor guys ya, karena yang pakai oli itu biasanya kotor bersifatan kemana-mana untuk olinya guys ya. Tapi untuk yang ini enggak guys ya. Dan selain itu juga kompresor oilless itu dikenal dengan silent guys ya, dan tidak berisik. Bagi kalian yang mungkin usaha di rumah atau di area kampung, di pedalaman, mungkin ini sangat recommended guys ya, untuk kalian yang usahanya di dalam guys ya, karena tidak berisik ya, tidak mengganggu tangga, dan juga bisa dipakai kerja malam guys ya. Itu yang terpenting guys ya, karena kadang-kadang kalau dikerjakan siang hari doang itu sangat keteter guys ya. Jadi saya rasa ini sangat recommended untuk pekerja-pekerja yang di dalam kampung atau pekerja malam guys ya. Oke, tanpa tunggu lama kita langsung saja kupas tuntas untuk kompresor yang harganya itu 1 jutaan lebih guys ya. Kisaran sih saya beli ini 1.200.000-an guys ya. BTW guys, sedikit cerita, ini sebenarnya kompresor punya teman saya ya. Dia itu jadi usahanya di rongsok, dan lalu dia memakai catur untuk usaha rongsokan. Jadi dia tuh ada grupnya gitu, di mungkin lebih tepatnya kampungnya di daerah Sukatani Cikarang guys ya. Ada di situ ada area perkampungan yang usahanya semuanya pada rongsok guys ya. Jadi mereka tuh patungan guys nih, patungan buat ngecat cator mereka yang sudah pada buluk guys ya. Jadi mereka kelas dan mereka patungan buat beli kompresor. Setelah selesai cat, dan kemudian ya memang saya lagi butuh kompresor ya, karena baku tembak elektrik yang saya pakai itu sering slip, dan juga saya udah mulai usaha ke otomotif guys ya. Jadi kadang-kadang ada ganti oli, ada yang servis lain sebagainya, itu sangat butuh kompresor angin guys ya. Oke, tanpa tunggu lama kita langsung saja ke unit ya. Untuk kompresor ini seperti apa sih, untuk kekurangan kelebihannya nanti akan kita kupas tuntas. Rekomendasi apa sih kompresor oilless elektrik ini ya. Oke, langsung saja. Jadi seperti ini guys ya untuk kompresornya. Ini kompresornya BTW saya belum jelaskan, yaitu 24 liter guys ya untuk kapasitas tangki. Untuk kompresor ini sudah dilengkapi roda, dan untuk warnanya warna putih yang mengusung dari brand Aidon ini guys. Dan juga sudah ada handle untuk bila mana dibawa kemana-mana itu sangat enak dan simple guys ya. Oke guys, yang pertama yang akan kita bahas dari kompresor ini yaitu spesifikasi guys ya. Kita akan baca untuk yang tertera di sini. Di sini tertulis untuk mereknya Aidon atau Aidon, terserah kalian mau bacanya apa. Yang jelas itu tulisannya ya. Terus tertulis juga air kompresor untuk tipenya ED550 25 liter guys ya. Jadi tadi saya lupa guys, bukan 24 jadi 25 ya, lebih besar dari apa yang saya bayangkan guys. Terus untuk rate voltasenya di sini AC 220 volt 5/60 Hz, dan untuk delivery L-min-nya atau kecepatannya mungkin 40 L per min. Saya juga kurang ngerti. Yang jelas ini 0,75 HP guys ya, harusnya di sini biasanya. Terus untuk power wattnya 550 watt, dan untuk made in China di sini ada kode ED89221201134 guys. Oke. Oke guys, sekarang kita akan bahas dari segi fiturnya. Di sini untuk fitur ada 2 untuk pompanya ya di atas, lalu untuk pendinginnya juga ada 2 dari samping kiri dan kanan. Lalu di sini juga ada selang untuk dari dari pompa ke anginnya menjalur langsung ke bagian tangki ya, dari tangki ke sistem elektrikal yang di sini yang sudah ada kopernya, dan sudah ada otomatis di sini ya. Jadi bila mana kompresor ini sudah di bawah 4 bar, dia akan reload otomatis ya. Jadi sini untuk pengatur elektrikalnya. Dan di sini juga ada tombol on off. Bila mana ditarik, nah ini ada keterangannya. Ditarik dia akan hidup, untuk ditekan dia akan mati guys ya. Oke guys. Lalu di bawahnya di sini juga ada bar dan juga kilometer PSI guys ya, sampai 12 bar guys. Untuk PS nya 180. Lalu keran output ya, keluarnya angin ini guys emang sudah jelek ya, karena memang sudah pemakaian yang cukup lama. Saya juga udah pakai, jadi baru sempat review sekarang guys ya. Oke, dan untuk kerannya
1/4 in guys ya. Dan ini kita telah beli selang Tekiro guys ya, yang panjangnya sekitaran 2 meteran, 3 meter. Lanjut lagi, di sini ada handle yang bila mana kita mau bawa kemana-mana, dia sinkron dengan ini ya, apa namanya, roda yang di bawah. Jadi kalau kita bawa itu seperti ini guys, jadi enteng dan enak kalau dibawa kemana-mana. Lalu ada juga handle di belakang bila mana kalian ingin bawa menggunakan tangan gitu ya, mau angkat ke atas gitu, ini sudah ada handlenya, jadi enak dan tidak ribet lah untuk bawanya. Setelah itu untuk kabelnya di sini ya, cukup besar juga. Seperti biasa untuk trackernya menggunakan 16 ampere 250 volt guys ya, dan untuk kabelnya biasa gear 0,75 mm guys. Oke, kita bahas ke bawahnya. Di bawahnya di sini ada karet untuk meminimalisir getaran dari motornya guys ya. Dan ada 4 totalnya. Lalu di sebelah kanan ada keran pembuangan air ya di sini. Terus ada juga ini untuk meminimalisir getaran bila mana posisi horizontal atau posisi duduk, dia nanti tidak akan bergerak guys ya. Meskipun belakangnya roda guys, jadi udah antap. Oke. Nah, untuk dari sisi build quality di sini kerannya sudah oke guys ya menurut saya. Lalu untuk pipa kuningannya di sini juga udah lumayan oke, cuman belum ada pengaman ya di sini. Ada per atau apa ini belum ada. Di sini ya untuk pembuangan anginnya saya lupa tadi bahas, jadi tinggal tarik aja keluar. Oke. Oke, mungkin itu saja untuk fitur-fiturnya. Sekarang kita akan tes ke pengujian pemakaian. Oke guys, yang pertama kita akan tes dulu untuk kecepatan pengisiannya. Langsung saja guys ya. Mulai. Oke, 2 menit guys ya. Cuman tadi saya agak lambat untuk tekan. Dan ini 6 bar lebih sudah berhenti guys ya. Mungkin karena dalam tangkinya yang banyak anginnya ya, banyak airnya, saya tadi lupa kuras dulu sih waktu mau pakai ya. Oke, karena itu bekas pakaian jadi wajar-wajar aja mungkin guys ya. Oke, sekarang kita akan tes dari dia sampai mana ya. Kalau misalkan kita pakai terus dari leronnya ada berapa bar lagi nih sudah hidup kembali. Kita tes otomatisnya ya. Lupa buka keran guys ya. Aduh, buka dulu keran guys. Jadi di 4 bar dia sudah reload kembali guys ya. Oke. Oke, kita akan tes menggunakan paku F30 ya. Ini 100 piece sudah saya pasang. Nanti dia akan reload berapa paku ya. Kita akan tes saja. Ini sudah full tadi, itu cuma 6 bar lebih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 40, 41, 2, 3. 43 paku untuk jangka sampai reloadnya guys ya. Jadi cukup banyak juga guys ya. Apalagi kalau kita atur ya untuk regulator gitu, kasih regulator, karena paku tembak ini kan 4/5 bar. Kalau untuk paku F30 bisa lebih irit juga ya, berarti bisa nyampe saya simpulkan 50 paku guys yang F30 ya. Oke. Oke, sekarang kita akan tes untuk pompa ban depan ya, ukurannya 8090 dari Matic bawaan Honda guys ya. Perhatikan. Sudah kencang ya, mantap. Oke guys, dikarenakan spray gun ini nggak ada buat PNP nya, ini saya sudah beli yang baru juga nggak pas ya kesini ternyata. Jadi dratnya di sini kecil banget, drat kayak drat M14, cuma kecil banget ya, nggak bisa masuk ke sini. Ini kegedean saya beli, jadi
Untuk spray gun belum bisa kita tes guys ya, tapi saya rasa untuk 25 liter itu sudah bisa guys ya dipakai untuk spray gun. Tadi untuk paku tembak aja yang biasanya 9 liter yang lakon itu yang pernah saya coba, itu cuman 17 paku tembak, tapi tadi kita dapat itu juga belum habis ya, nyampe reload dari 6 bar sudah dapat 43 ya, itu juga belum habis. Jadi kita simpulkan 50 paku tembak guys ya. Oke. Oke guys, jadi setelah kita tes tadi ya, kita sudah dapat beberapa kesimpulan untuk ulasan dari satu buah kompresor oilless add-on 25 liter ini guys ya. Oke. Yang pertama-tama kita akan bahas dulu dari sisi kelebihan guys ya. Oke. Kita mulai dari yang ke-1. Yang ke-1 dia itu memang suaranya guys ya. Tadi kita tes memang untuk suara, tapi mungkin kalian sudah tahu guys ya untuk oilless ini, jadi suaranya itu sangat minim sekali guys. Bahkan bisa dibilang lebih halus daripada bor listrik guys ya untuk suaranya. Jadi tidak usah ditanyakan, untuk suaranya pasti silent. Sesuai sama namanya guys ya, kompresor electric oilless silent guys ya. Terus yang kedua, untuk penyimpanan 24 liter saya rasa sudah cukup mumpuni guys ya, untuk road walking, untuk bengkel-bengkel motor, dan juga untuk usaha-usaha di bidang lainnya guys ya. Terus yang ketiga, ya sudah jelas guys ya, namanya juga elektrik, jadi kalian tidak perlu mengganti oli dan juga tidak harus membeli bensin. Bisa jadi nanti bisa kalian satukan dengan listrik rumah ataupun listrik di workshop kalian guys ya. Lalu untuk dari segi getaran, tadi saya taruh di meja juga sama sekali nggak ada geseran sedikit pun ya. Jadi dia sudah antep lah ya, antep bahasa namanya, jadi sudah tak ada geser-geseran, jadi sudah oke guys ya, jadi ganjal semua untuk getaran, jadi sudah oke. Lalu yang keempat, dia sudah ada handle-nya, jadi saya rasa bila kalian pekerjanya suka keluar ruangan itu, jadi ini cukup bisa diandalkan. Dan juga yang belum punya workshop di rumah kayak saya gitu ya, masih di depan rumah untuk pemikiran apapun, dipan dan juga lain-lain, itu sangat recommended ya, dan sangat pas lah ya bagi yang belum punya workshop khusus gitu. Untuk daya watt rendah dan untuk daya tangki juga udah cukup mumpuni ya. Terus untuk semuanya saya rasa cukup oke. Cuman ini guys ya, yang belum saya bilang tadi ini guys ya, jadi dari orangnya itu, dari tukang rosok yang cator itu yang pertama punya ini, itu memang nggak ada saringan filter ya. Harusnya di sini di belakang ada saringan filter biar nanti untuk debu tidak semua kehisap ke dalam ini. Lalu untuk minusnya saya gimana ya, untuk minusnya ya belum saya temukan sih untuk sekarang ya. Mungkin nanti berapa waktu yang setelah kita jalan di usaha atau di produksi baru kita menemukan minus guys ya. Nanti akan kami setarakan ulasannya di lain video guys ya, atau mungkin bisa kalian tulis kolom komentar seberapa bulan yang video dari publik, nanti akan kita bahas dan ulas sedikit-sedikit aja untuk kekurangannya. Kalau untuk sekarang sih, untuk semua ininya semua part-part yang ada di sini saya rasa oke, dan bisa dipakai untuk produksi, road walking, spray gun ya. Jadi bengkel-bengkel motor itu sudah cukup dan sudah mumpuni guys ya. Karena meskipun 0,75 HP ini sudah worth it ya. Jadi ketika reload itu dia di 6 bar, jadi sudah ada jeda tuh ya. Kecuali mungkin bagi spray gun guys ya, yang paling boros itu untuk pemakaian anginnya. Itu nanti kalau misalkan spray gun kalian speknya yang besar, yang bukan HPLP, itu kalau bisa, kalau reload itu stop dulu lah untuk pengecatannya. Nanti kalau misalkan udah di 8 bar dan lebih, baru nanti bisa dilanjutkan lagi untuk pencetan. Jadi kalau misalkan kalian media catnya itu sangat besar dan sangat banyak, itu ada medianya, itu bisa dijeda dulu aja, tergantung nanti konsumsi kalian masing-masing pengaturannya guys ya. Oke. Dan ini guys ya, ini saya beli paket ini masuk kekurangan sih, ini beli paket ini sama selangnya. Ini menurut saya kurang begitu baik ya untuk kualitas selangnya, jadi saya beli lagi ini yang Tech Hero guys. Nah, untuk kembaliannya jika kalian tanyakan, ini bisa juga kompresornya juga, bisa juga paket selangnya juga, bisa juga paket sama spray gun dan pompa guys ya. Jadi di situ kalian tinggal pilih, tinggal klik aja sesuai apa yang kalian butuhkan sekarang. Di link di bawah untuk kalian guys ya, ada di Tokopedia juga, ada di Shopee guys ya. Oke. Itu saja yang bisa sampaikan, semoga bermanfaat untuk videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.